Tangguh 3, Shalom. Di saat ini kita akan ada dalam pemberian materi tentang bentuk-bentuk ibadah yang sejati. Dan pemberian materi akan diberikan oleh Kakak Ina. Nah, untuk itu Kakak ini minta dari semua yang di rumah duduk tenang, lalu kotong akan ada di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami selaku anak-anak Tangguh 3. Ya Tuhan, kiranya ibadah yang kami laksanakan di saat ini dari awal hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengar Tuhan. Engkau membaharui kehidupan kami agar kami mampu melakukannya di kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Ya, jadi pembacaan kita di saat ini terambil dari dua bagian pembacaan. Yang pertama, Mazmur 50 ayatnya yang ke-7, dan yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Ulangi, Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-7 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Pembacaan yang pertama, Mazmur 50 ayatnya yang ke-7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Pembacaan yang kedua, Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, dari demikian jauh Kotong punya pembacaan di saat ini. Selanjutnya pemberian materi akan diberikan oleh Kakak Ina. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu kita telah belajar bersama tentang arti dan tujuan ibadah yang sejati. Dan hari ini kita akan belajar juga tentang bagaimana bentuk-bentuk ibadah yang sejati itu. Adik-adik, sekedar untuk mengingatkan bahwa ibadah sejati itu adalah ibadah yang kita rayakan baik di dalam gereja maupun pelayanan-pelayanan yang dipakai untuk melayani Tuhan dan juga sesama kita di dalam hidup kita sehari-hari. Dan ibadah yang sejati itu memiliki dua dimensi, yaitu ada dimensi vertikal, bagaimana itu pelayanan kita terhadap Allah, pun juga dimensi horizontal, yaitu pelayanan kita terhadap sesama manusia, yang keduanya saling berhubungan. Sedangkan untuk bentuk-bentuk ibadah sejati sendiri meliputi dua hal. Yang pertama ibadah ritual, dan yang kedua adalah ibadah sosial. Keduanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ibadah ritual. Kata ritual sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ritus, yang berarti upacara keagamaan yang terdiri dari rangkaian penataan, kata, bunyi, gerak-gerik tetap yang disetujui bersama oleh kelompok penganut agama. Ibadah secara ritual adalah suatu bentuk pelayanan kepada Allah dan sesama yang ditata atau diatur dengan suatu bentuk tata ibadah atau model tertentu, sehingga ibadah bersama yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau jemaat dapat berlangsung dengan sopan dan teratur. Biasanya ibadah ritual dilakukan di tempat-tempat tertentu, misalkan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Untuk di dalam ruangan contohnya ibadah ritual bisa dilakukan di gedung gereja dan juga rumah. Sedangkan untuk di luar ruangan, ibadah ritual bisa dilakukan di pantai, gunung, atau di tempat-tempat terbuka lainnya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26, Rasul Paulus menasihatkan para anggota jemaat di Korintus supaya apabila mereka datang dan berkumpul dalam ibadah, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur bisa mempersembahkan nyanyian puji-pujian, yang lain pengajaran, biasa disebut didakhe, atau penyataan tentang wahyu Allah, atau juga bisa mempersembahkan bahasa roh yang disebut glosolali atau penafsiran bahasa roh. Tetapi ia memperingatkan jemaat bahwa semuanya itu tidak boleh mereka lakukan secara sembarangan saja.
semua yang terjadi dalam ibadah haruslah berlangsung secara sopan dan teratur, dan harus digunakan untuk pembangunan jemaat. Penataan ibadah ritual sendiri, sebagaimana dilaksanakan di dalam ibadah jemaat pada hari Minggu misalnya, dapat dikelompokkan menjadi beberapa rumpun atau kelompok yang saling berhubungan, yaitu rumpun yang pertama adalah menghadap Tuhan, yang kedua pelayanan firman, yang ketiga respon atau jawaban umat, yang keempat pengutusan. Model inilah yang diikuti oleh gereja-gereja bergaya liturgical worship, termaksud GPM, di dalam nuansa urutannya, yaitu di mana ibadah bermula dengan menghadap Tuhan, atau biasa disebut pemujaan atau penyembahan, pengakuan, dan pengampunan dosa. Kemudian dilanjutkan pelayanan firman Tuhan, dan setelah itu respon jawaban umat atau jemaat, dan berakhir dengan pengutusan. Ibadah sosial. Kata sosial dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian antara lain, yang pertama, segala sesuatu tentang masyarakat atau kemasyarakatan. Yang kedua, dalam bahasa percakapan berarti memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan ibadah sosial sendiri adalah suatu pelayanan orang-orang Kristen, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam bentuk keseharian yang ditujukan kepada kepentingan umum. Beberapa hal yang terkait dengan perwujudan ibadahnya orang-orang Kristen secara sosial adalah bagaimana orang-orang Kristen dapat menjadi garam dan terang dalam segala hal, misalnya kepemimpinan, bekerja, pendidikan, berlaku jujur, menghargai perbedaan persaudaraan sejati, dan juga kepedulian kepada lingkungan hidup, mengunjungi orang atau teman yang sakit, menolong orang yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, demikianlah pemberian materi kedua dari Kakak Ina. Di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Kakak ini minta adik-adik semuanya tetap tenang, lalu kita berdoa. Kata berdoa, terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh menerima materi pertemuan yang kedua. Tuhan Yesus, Bapa, Engkau mampukanlah kami Bapa agar kami dapat mengaplikasikan apa yang diberikan oleh Kakak Ina dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus selaku anak tanggung 3, nama pertama hingga nama yang terakhir Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Engkau berkati pendidikan kami Tuhan Yesus, meskipun di saat ini kami boleh bersekolah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Engkau berikan kepada kami. Kesehatan yang baik Tuhan Yesus, Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit mara bahaya sampai kepada maut. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami yang selalu ada dan senantiasa bersama-sama dengan kami Bapak, Engkau mau jaga tutup bungkusi mereka dengan darah-Mu yang kudus Bapak, agar mereka Bapak selalu dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ketiga kakak pengasuh kami Tuhan Yesus, Kakak Heni, Kakak Ina, dan Kakak Risa Tuhan. Engkau berkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada mereka. Masa depan cita-cita yang mereka idam-idamkan Tuhan Yesus, Engkau berikan yang terbaik kepada mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk masa pandemi corona yang pada saat ini menimpa kami Tuhan Yesus. Engkau mau jauhkan kami dari semua itu Tuhan Yesus. Engkau mau pulihkan kami Bapa dari segala cobaan ini Tuhan Yesus. Engkau mau pulihkan Indonesia kami, Engkau mau pulihkan Ambon kami, Engkau mau pulihkan Lembah Agro kami Bapa, agar kami terhindar dari penyakit-penyakit ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Lalu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, nama sebelum itu Bapa kami minta berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Mu tetap tinggal menyertai kami semua Bapa. Kami anak-anak dari anak tanggung 3 Tuhan Yesus, Kau pengasuh kami, semua orang yang benci Bapa mencintai kami Bapa dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya dengan kasih yang tidak pernah binasa. Amin. Oke adik-adik, kita punya pemberian materi yang kedua di saat ini sudah selesai. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apalah arti